Video kali ini akan menjelaskan mengenai perdarahan pada saat probing, diperiksa dengan memeriksa BOP yaitu bleeding on probing. Insersi probe ke dasar poket menyebabkan perdarahan jika ada inflamasi gingiva, atrofi epitel poket, atau juga ulcerasi. Pada banyak kasus, BOP merupakan tanda awal dari inflamasi selain perubahan warna gingiva. Akan tetapi, perubahan warna bisa tanpa disertai BOP. Untuk memeriksa BOP, probe dimasukkan ke dasar poket dan perlahan-lahan digerakkan ke arah lateral sepanjang dinding poket. Perdarahan dapat terjadi segera setelah probe diangkat atau dapat tertunda beberapa detik. Oleh sebab itu, perdarahan harus diperiksa ulang 30-60 detik setelah dilakukan probing. Penilaian BOP ini dilakukan pada 4 permukaan gigi dengan yang dinilai apakah probing menimbulkan perdarahan atau tidak. Tingkat keparahan gingivitis dinyatakan dalam persentase. Adapun perhitungannya, BOP sama dengan number of bleeding sites dibagi dengan number of sites evaluated dikali 100. Pemeriksaan intraoral gingiva meliputi yang pertama adalah bentuk, yaitu bentuknya seperti ini pada keadaan normal, kemudian warnanya coral pink, konsistensinya kenyal, pitting testnya negatif, stippling atau permukaan seperti kulit jeruknya positif, lalu permukaannya kasar, resesinya tidak ada, bentuk interdental papilnya adalah runcing, kemudian tidak ada Stillman's cleft dan juga McCall's festone. Berikutnya adalah pemeriksaan stippling. Stippling adalah tekstur permukaan gingiva yang menyerupai kulit jeruk. Pada gingiva yang normal, stippling positif, artinya terdapat tekstur permukaan gingiva yang menyerupai kulit jeruk. Apabila pada gingiva yang mengalami inflamasi, maka stippling jadi hilang. Oleh karena itu, penilaiannya dikatakan negatif. Pada video kali ini akan dilakukan bagaimana cara penilaian plak. Penilaian plak berikut ini menggunakan plak index simplified O'Leary. Pemeriksaan dilakukan setelah semua permukaan gigi diwarnai oleh disclosing agent. Pemeriksaan dilihat pada 4 permukaan. Yang pertama pada permukaan distal, fasial, mesial, dan palatal atau lingual. Apabila terdapat pewarnaan plak pada permukaan tersebut, maka dikatakan positif. Perhitungannya adalah jumlah permukaan yang terdapat pewarnaan plak dibagi seluruh permukaan plak yang diperiksa dibagi seluruh permukaan gigi yang diperiksa dikali 100%. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai pemeriksaan pitting test. Pitting test adalah suatu uji dengan cara menekan jaringan menggunakan instrumen yang berujung tumpul atau juga dapat menggunakan ujung bagian bawah dari instrumen. Dengan cara menekan jaringan yang ingin diperiksa secara lembut, kemudian perhatikan jaringan yang ditekan. Apabila kembali dalam waktu singkat, maka gingiva dalam keadaan normal. Apabila gingiva kembali tidak dalam waktu yang singkat, maka gingiva mengalami inflamasi. Apabila mengalami inflamasi, maka pitting test dikatakan positif.
Pemeriksaan gingiva yang akurat dapat dilakukan dengan mengeringkan jaringan gingiva dengan kain kasa, cotton roll, atau juga three-way syringe. Adanya saliva dapat mengabarkan detail pemeriksaan, sehingga diperlukan gingiva yang kering pada saat pemeriksaan. Gambaran jaringan lunak yang berada di sekitar gigi dapat bervariasi dari pasien satu dengan pasien yang lainnya, dan dari gigi yang satu dengan gigi yang lainnya pada pasien yang sama.